Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari trader tentang bagaimana cara mengkonfirmasi entry di dalam trading. Rupanya banyak yang masih bingung soal ini, jadi pada video ini saya akan bahas tuntas bagi Anda. Saya senang trader menanyakan hal penting ini, karena bagi saya itu adalah sebuah bukti bahwa trader sudah mulai sadar akan pentingnya bagaimana cara membuat trading plan yang matang. Artinya apa? Konfirmasi harus ada. Ada banyak sekali konsep penting dalam video ini, jadi pastikan nontonnya jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dan nanti jangan lupa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Dan juga jangan lupa di-subscribe ya. Kenapa? Karena di channel ini saya setiap minggu mengupload materi-materi edukasi dan gratis. Dan juga tidak ketinggalan ya teman-teman, setiap hari jam 19.00 atau jam 7 malam, saya mengadakan live trading signal di channel YouTube ini. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Agar lebih mudah dipahami, format di video ini akan saya buat dalam pendekatan step by step. Step yang pertama adalah pastikan tren TF daily sudah terbentuk. Jika bullish, buatlah plan buy. Jika bearish, buatlah plan sell. Jika ranging atau tidak ada tren, maka no trade atau tidak ada trade. Yang Anda lihat di layar monitor ini adalah contoh struktur dari tren yang bearish. Pertama, itu dia mengandung lower highs dan lower lows atau high high dan low low yang semakin rendah. Kita lihat di sini, ini membentuk lower low, ini lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Kita juga bisa menggunakan bantuan dari moving average untuk mengidentifikasi tren yang bearish ini, yaitu ketika harga bergerak di bawah moving average yang berwarna biru ini. Sedangkan ini adalah kondisi yang terjadi di market yang bullish, di mana struktur marketnya itu membentuk higher highs dan higher lows. Di sini kita melihat ya teman-teman, ini adalah higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, dan seterusnya high high dan low low yang semakin tinggi. Sedangkan harga itu dia bergerak di atas moving average-nya seperti yang Anda lihat di layar ini. Selanjutnya adalah struktur market yang trendless atau ranging atau tidak ada trend, di mana ciri-cirinya pertama adalah terbentuknya equal highs dan equal lows. Jadi high high dan low low yang equal, yang sama rata begitu ya. Jadi ini ya, high ini sama rata dengan high ini, sama rata dengan high ini. Low-nya juga demikian. Low yang ini sama rata dengan low yang ini, sama rata juga dengan low yang ini. Relatively begitu ya. Sedangkan moving average-nya itu dia bergerak flat seperti yang Anda lihat seperti ini, dan harga itu biasanya bergerak dalam sebuah box atau sebuah kotak atau sebuah rectangle persis seperti yang Anda sedang lihat di monitor ini. Dan jangan lupa pada step yang pertama ini analisa dilakukan di TF daily. Step yang kedua adalah mengidentifikasi support and resistance atau supply and demand di TF daily dan TF H1. Pak Setio, apakah kombinasinya itu wajib TF daily dan TF H1, Pak? Jawabannya adalah tidak wajib ya. Tidak ada yang baku di sini ya, teman-teman. Anda bisa menggunakan D1 dengan H4 atau Anda bisa menggunakan H4 dengan M15 atau mungkin M5 ya. Itu Anda bisa lakukan, dan Anda juga bisa melakukan dengan 3 buah time frame. Misalkan Anda bisa melakukan D1, H4 dan juga H1 atau kombinasi TF-TF lainnya sesuai dengan apa yang menjadi gaya trading Anda masing-masing. Tapi bagi saya, time frame D1 atau time frame daily itu adalah sebuah time frame yang wajib bagi day trader. Lalu kenapa harus pakai 2 buah time frame, Pak? Seperti ini prinsipnya ya teman-teman. Time frame daily itu adalah time frame besar, fungsinya adalah untuk memberikan kita arah apakah kita akan buy atau kita akan sell. Sedangkan time frame kecil dalam hal ini adalah time frame H1 adalah time frame eksekusi kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan lebih detail pada time frame yang lebih kecil atau time frame H1 ini. Tujuannya adalah agar kita bisa masuk market atau kita bisa memiliki timing entry yang terbaik. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengidentifikasi support and resistance atau supply and demand. Akan tetapi sebelum mulai, mungkin ada dari Anda yang bertanya-tanya, Pak Setio, apa sih bedanya support and resistance dan supply and demand? Menurut saya secara prinsip sama saja ya teman-teman. Jadi Anda nggak usah bingung
bingung yang mana support and resistance, yang mana supply and demand. Karena basically itu sama saja ya teman-teman, prinsipnya itu sama saja. Oke, kita akan belajar mengidentifikasi support and resistance, which is sangat mudah sekali. Dan ada satu prinsip mindset yang saya ingin tekankan kepada kita semua dalam mengidentifikasi support and resistance atau supply and demand. Prinsip yang pertama adalah jangan takut, jangan ragu, hajar saja. Karena banyak kali, seringkali ketika saya mengajar teman-teman begitu ya, waduh Pak Setio, ini supportnya bener nggak nih ya? Ini resistansinya bener nggak? Supply-nya bener nggak? Demand-nya bener nggak? Saya bilang, kamu gambar dulu aja. Gambar aja belum, masih ada di angan-angan, udah ragu duluan. Gambar aja dulu, ya kan, gambar aja. Nanti kalau Anda misalkan merasa, wah ini kayaknya salah, tinggal direvisi ya teman-teman, tinggal direvisi aja. Ini prinsip penting ya, ini prinsip yang penting ketika kita ingin menggambar support and resistance atau supply and demand. PD aja ya teman-teman, nanti kalau salah bisa direvisi. Prinsip teknikalnya, sekarang kita beralih ke prinsip teknikalnya ya teman-teman semua. Support and resistance dan supply and demand itu basically adalah sebuah area high dan low, sesederhana itu. Swing high dan swing low, sesederhana itu. Sekarang kita akan praktek ya, kita akan praktek. Oke, kita melihat di sini ya teman-teman, kita cari high-nya dulu ya. Oh, ternyata high-nya di sini nih ya, kita gambar aja di sini ya kan. Nah, kita tarik ke kiri ya kan. Oh, kita melihat Pak, kayaknya kok ada aneh nih Pak, kita boleh nggak nurunin ke sini Pak? Nah, misalkan begini ya kan, kita boleh nggak nurunin ke sini Pak? Kenapa? Karena ini kan kayaknya anomali nih Pak. Ya kan, ini kayaknya false breakout ini Pak. Iya kan? Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan Anda mau menggambarnya itu begini, itu boleh. Tapi Anda juga kalau misalkan Anda menggambarnya lebih suka begini, itu juga boleh. Analisa teknikal itu sangat amat subjektif. Kita bisa melakukannya sesuai dengan diskresi kita masing-masing ya. Tapi basically kan sama ya. Anda mau gambar di sini atau Anda mau gambar di sini, sebenarnya kan 11-12 begitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, katakanlah kalau saya lebih suka untuk membuatnya seperti ini. Seperti itu. Oke, kita kemudian akan lanjut. Kemudian kita akan cari low. Wah, ini low-nya di mana nih? Low-nya di mana? Nah, low-nya ketemu di sini kan. Ini low-nya ya kan. Kita gambar aja low-nya ke sini, jebret, kita tarik ke kiri. Oh, ternyata di sini ada temennya ya. Ternyata di sini memang adalah wilayah yang zaman dulu ya, yang terdahulu begitu ya. Analisa teknikal itu kan bicara soal histori ya, teman-teman. Ternyata di masa lalu ini juga menjadi area resistance ya, area supply ya, teman-teman semua. Di sini statusnya sudah berubah menjadi area support atau area demand. Tapi ketika di sini area ini adalah berfungsi sebagai area resistance atau area supply. Sekarang kita nyangkut lagi di salah satu konsep support and resistance atau supply and demand yang penting, yaitu bahwa support yang tertembus akan menjadi resistance dan resistance yang tertembus akan menjadi support, atau demand yang tertembus akan menjadi supply dan supply yang tertembus akan menjadi demand. It is the same thing ya teman-teman ya, dicatat bila perlu ya, tapi ini gampang sekali. Oke ya, jadi di sini kita sudah menemukan dua buah area support and resistance dan supply and demand. Kemudian kita bisa cari lagi, low-nya. Waduh, ini low ya kan, low gampang kan. Oke, ini low, kita tarik aja ya. Sekali lagi, support and resistance, supply and demand itu adalah sebuah area. Jadi kita buat pakai area rectangle ini. Oke teman-teman, segampang ini, sesederhana ini. Oleh karena itu, jangan takut, jangan ragu, hajar saja. Sekarang kita akan belajar menggambar support and resistance di TF yang kecil ya. Jadi ini tadi yang di sebelah kiri adalah TFD1 kan, daily kan, TF besar. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah TFH1, which is dia adalah TF kecil. Nah, apa sih fungsinya kita menggambar support and resistance di TFH1 atau TF kecil ini? Seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwa TF kecil itu akan menjadi TF eksekusi kita. Nah, kenapa TF yang kecil itu kita gunakan sebagai TF eksekusi? Karena dia lebih detail. Ya, teman-teman, apa maksudnya saya akan jelaskan. Kita akan menggambar support and resistance dulu ya, teman-teman. Prinsipnya sama dengan yang di TF besar. Kita akan cari high dan low. Di sini kita cari, nah ini ada high ya, teman-teman. Kita gambar aja di sini, jebret ya. Kemudian di sini kita akan cari low. Kita gambar low, kemudian di sini ada low. Ya, kita gambar tarik ke atas, jebret. Masuk akal ya, teman-teman. Nah, masuk akal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarak atau lebar area support and resistance atau supply and demand ini di TF kecil, otomatis dia lebih kecil dong daripada yang di TF gede, ya kan? Nah, dengan demikian kita bisa lebih exact, kita bisa lebih presisi dalam menentukan entry, stop loss maupun TP-nya di TF yang lebih kecil. Karena kalau kita gunakan di TF besar, wah itu pipsnya akan sangat besar sekali, maka akan menjadi tidak efektif bagi kita, terutama kita day trader ya teman-teman. Pasti kita akan pusing kalau kita
menggunakan TF daily sebagai patokan untuk entry, stop loss, dan target. Oleh karena itu jauh lebih efektif ketika kita menggunakan TF kecil. Itu adalah keuntungan yang pertama. Keuntungan selanjutnya yang kedua, itu juga keuntungan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa lebih cepat, lebih reaktif begitu ya dalam mengambil keputusan trading. Kenapa? Karena TF kecil itu otomatis pergerakan harganya kan lebih cepat ya. Timing entry-nya kita juga bisa lebih cepat. Step yang ketiga adalah mengidentifikasi koreksi. Di sini kita melihat ya teman-teman, yang di sebelah kiri ini adalah chart daily dan trennya sedang bearish. Artinya apa? Kalau trennya itu sedang bearish dan kita sedang ingin mengidentifikasi koreksi, artinya kita itu sedang mencari pergerakan yang bullish. Dan untuk mencari koreksi ini kita switch ke TF kecil, yaitu TFH1 ya teman-teman yang ada di sebelah kanan ini. Kita switch ke TFH1 ini dan kita akan mencari koreksi bullishnya. Dan di TFH1 ini kita bisa melihat dengan lebih detail ya teman-teman. Ini adalah pergerakan bearish, ini adalah pergerakan impulsif ya, disebutnya itu impulsif. Jadi ini impulsif, korektif, impulsif, korektif begitu ya. Jadi di dalam sebuah tren yang bearish ini, pergerakan impulsif adalah pergerakan turun, sedangkan pergerakan korektif adalah pergerakan yang naik atau bullish. Step yang keempat adalah menunggu rejection, dan ini adalah konfirmasi secara teknikal. Step yang keempat ini dilakukan di TFH1 atau TF kecilnya. Apa maksudnya rejection? Yang dimaksudkan dengan rejection itu adalah sebuah penolakan harga untuk bergerak di atas atau di bawah level support atau level resistance. Menolak untuk breakout ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau yang dicontoh ini ya, kita tahu tadi trennya bearish, kita ingin mencari trade sell ya teman-teman, dan kita tadi sudah mencari koreksinya apa? Bullish. Nah, kita melihat di sini ya, pergerakan naik yang ini adalah pergerakan bullish. Setelah pergerakan bullish ini kena di resistance atau supply-nya ini, kita akan tunggu ada rejection atau tidak. Artinya adalah rejection inilah yang merupakan konfirmasi teknikalnya. Kalau ada rejection, artinya kita boleh entry. Kalau tidak ada rejection, artinya kita tidak boleh entry. Mengapa harus seperti itu? Mengapa kita wajib menunggu konfirmasi dari rejection ini baru kita boleh entry? Saya akan jelaskan. Ketika terjadi rejection dari pergerakan koreksi bullish yang di sini di area supply atau area resistance-nya ini, dia punya dua arti. Pertama, ini menandakan bahwa koreksi bullish yang dari sini berpotensi untuk selesai. Kenapa? Karena dia reject di area supply. Sebaliknya, seandainya ya teman-teman tidak ada rejection di sini, harga bablas naik terus ke atas, artinya apa? Koreksinya belum selesai. Dan tidak hanya itu, bukan hanya berarti koreksinya belum selesai, tapi bisa jadi ini akan terjadi reversal, dan itu akan membahayakan posisi sell atau planning sell kita. Hal yang kedua adalah adanya rejection di area supply ini ya teman-teman, selain dia berpotensi untuk mengakhiri ke fase koreksi bullish yang dari sini, dia juga berpotensi apa? Untuk melanjutkan tren bearish major yang ada di TF daily-nya ini loh. Koreksinya sudah selesai, harga bersiap untuk melanjutkan tren bearish majornya. Disitulah kita entry. Sekarang kita akan masuk lebih detail lagi ke dalam konfirmasi entry ini. Konfirmasi entry kita dapatkan ketika candle itu dia close balik lagi di bawah area supply-nya ini ya. Di candle mana? Kalau kita perhatikan di candle yang ini telah terjadi konfirmasi entry-nya. Ya, saya akan berikan tanda panah supaya jelas begitu ya teman-teman. Jadi candle konfirmasinya adalah candle merah yang ini. Kenapa candle merah yang itu adalah candle konfirmasi? Karena candle ini adalah candle yang close balik lagi di bawah area supply ini. Mudah-mudahan nangkap ya, gampang sekali. Kemudian setelah kita mendapati candle konfirmasinya, kita open sell-nya pada opening candle yang setelahnya ini. Nah, disinilah kita entry sell-nya. Sedangkan untuk stop loss-nya kita letakkan di atas area supply-nya ya. Kita bisa letakkan kira-kira di area sini. Nah, ini kita bisa ambil atau kita bisa tetapkan sebagai area stop loss kita. Contoh yang di sebelahnya ini juga sama ya, candle merah yang ini adalah candle konfirmasi kita. Kenapa? Karena dia adalah candle yang close balik di bawah area supply atau area resistance-nya ini ya teman-teman. Dan kemudian next candle-nya ini dimana kita melakukan open posisi sell. Ada juga yang menerapkan kriteria
bahwa candle konfirmasinya ini harus engulfing atau kalau enggak pin bar. Dan itu fine-fine aja ya teman-teman, karena memang engulfing dan pin bar itu adalah candlestick atau pola candlestick yang sangat powerful. Namun kalau buat saya pribadi, yang penting itu candlesticknya itu dia keluar dan close balik di bawah area supply atau resistance-nya. Karena apabila terbentuk engulfing atau pin bar sekalipun, tapi kalau dia belum keluar dari area supply atau area resistance-nya ini, yaitu namanya belum konfirmasi. Sebelum kita ke step yang kelima atau step pamungkasnya ya teman-teman, saya ingin mengingatkan dulu bahwa step yang keempat atau step konfirmasi teknikal ini tidak boleh dilepaskan dari step 1, step 2, dan step 3. Ya artinya ketiga step yang sebelumnya ini harus sudah dilalui dulu. Karena kalau enggak, maka step keempat ini tidak akan banyak gunanya. Kenapa? Karena digunakan lepas dari keseluruhan konteksnya. Step yang kelima atau step yang pamungkas adalah konfirmasi risk reward ratio, yaitu konfirmasi dalam bentuk money management. Risk reward ratio yang sehat di dalam trading itu adalah minimal 1:1. Artinya kalau stop loss Anda itu 100 pips, maka target profit Anda harus minimal juga 100 pips. Kalau risk reward ratio Anda itu kurang dari 1:1, misalnya stop loss Anda itu adalah 100 pips tapi target Anda hanya 50 pips, langkah pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi sia-sia. Akun trading Anda nggak akan kemana-mana. Mungkin winning rate Anda tinggi, tapi at the end of the day, akun Anda tetap minus aja. Ilustrasinya seperti yang Anda lihat ini ya teman-teman, dimana di sini ada level supply atau level resistance ya teman-teman, dan di sini harga mengalami false breakout, kemudian candle konfirmasi terbentuk dan dia close di bawah area supply atau area resistance-nya ini. Maka pada opening candle yang ini kita melakukan open posisi sell. Tapi sebelum kita open posisi sell, kita wajib menghitung dulu risk reward rasionya ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan simulasi ya, seperti apa kira-kira risk reward rasionya. Di sini katakanlah kita sell di sini ya, di opening candle yang ini ya teman-teman, kita sell di sini, kemudian stop loss-nya kita letakkan di atas swing high-nya ini ya, seperti itu. Nah, kita akan hitung kira-kira targetnya worth it nggak? Iya kan? Nah, target ini kita dapat melalui apa? Of course melalui penggambaran atau plotting support resistance dan supply and demand yang kita sudah lakukan di step yang sebelumnya ya teman-teman. Oleh karena itu kan sudah ada nih di sini wilayah support atau wilayah demand-nya. Inilah yang akan menjadi target kita ya teman-teman. Jadi kita tuh hitung-hitung kira-kira nih worth it nggak ya risk reward rasionya ya teman-teman. Kita akan coba kita tarik ke bawah ya. Kalau di sini kalau kita pakai risk reward ratio 1:1 ternyata kena di sini ya teman-teman, kena di sini. Jadi dengan risk reward ratio 1:1 itu masuk akal ya. Jadi konfirmasi risk reward rasionya atau konfirmasi money managementnya itu masih logis ya. Apalagi kalau kita tarik ke bawah sini ya teman-teman. Nah, kalau kita tarik ke bawah sini ternyata risk reward rasionya itu dia sudah mencapai 2.47 ya. Artinya apa? Kalau konfirmasi risk reward rasionya udah oke seperti ini, maka inilah final step, inilah langkah pamungkas di mana kita sudah menentukan, oh yes, saya akan ambil posisi. Kenapa? Karena dari step 1, step 2, step 3, dan step 4, dan sudah sampai ke step 5, semuanya oke, trennya oke, support and resistance oke, semuanya oke ya teman-teman. Terakhir money managementnya oke, risk reward rasionya itu oke, nah baru kita open posisi. Saya berharap materi kali ini bisa membantu Anda untuk menjadi trader yang lebih baik dan juga tentu saja lebih profitable. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman trader Anda dan ke grup-grup trading Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.